orang pengendara motor jatuh ketika akan menghindari lubang di Jalan Transyogi, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian itu, seorang pemotor tewas terlindas truk pengangkut batu yang sedang melintas. Kecelakaan berawal ketika dua orang pengendara motor menghindari lubang yang berada di jalan. Karena mengerem mendadak, salah satu pengendara tersebut terjatuh, kemudian masuk ke kolong mobil truk dan terlindas. Petugas dibantu warga setempat, kemudian mengevakuasi jasad korban. Hampir saja maut datang menjemput ketika seorang pengendara motor jatuh di tengah perlintasan rel kereta api di Cikampek, Jawa Barat. Hal itu disebabkan oleh pengendara motor yang nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta api. Naas, ketika akan melintasi rel, pengendara terjatuh. Melihat kejadian itu, seorang warga cepat menolongnya. Jika tidak, mungkin saja maut menjemputnya. Beruntung, ia lolos dari maut yang sudah di depan mata. Seorang pedagang keliling ditabrak sepeda motor ketika akan menyeberang jalan di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Dalam rekaman sebuah kamera pengawas, terlihat pedagang tersebut tengah mendorong gerobaknya. Namun ketika menyeberang, sepeda motor dengan kecepatan tinggi menabraknya. Pengendara motor terpental, sementara gerobak hancur berantakan. Kedua korban segera dilarikan ke rumah sakit oleh warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Seorang pemotor hampir saja tewas ketika mobil bus berwarna putih melawan arah di sebuah lampu merah di Simpang 4 di Tulung Agung, Jawa Timur. Untung saja bus tersebut tepat berhenti di lampu merah. Namun posisi berhenti bus berada di jalur yang salah. Seorang pengendara motor yang datang tak bisa menghindari bus yang berhenti itu. Akibatnya pengendara motor itu jatuh ke pinggir jalan. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan itu. Peristiwa tabrak lari memang meninggalkan kesan kepedihan bagi korban yang mengalaminya. Tak hanya menanggung biaya pengobatan sendiri, tapi juga luka yang harus dirasa. Seperti yang harus dialami oleh Siti Sumiati, seorang wanita parubaya pedagang kopi keliling menjadi korban tabrak lari oleh pengendara motor yang tidak bertanggung jawab. Tak hanya itu, Sumiati juga harus kehilangan ponsel dan uang setoran kopi yang disimpan dalam tas miliknya. Kopi. Tak ada kata lelah bagi Sumiati berkeliling menjajakan dagangan kopi dan makanan. Senyum ramah menghiasi wajahnya ketika Sumiati menawarkan jajanan ke para pelanggan. Kopinya kita jual kopi. Oh iya. Kita juga ada cemilan. Enggak dulu Mbak, makasih ya. Makasih ya. Iya. Kopi. Dengan penuh ramah, ia selalu melayani para pembelinya. Oh boleh. Di sini. Makasih ya. Iya. Saya sehari-hari jualan kopi. Saya hidup sebatang kara, suami nggak punya, keluarga nggak ada. Lelah seharian berkeliling menjajakan dagangannya, Sumiati beristirahat di sebuah pendopo. Siang itu, rupanya ia sedang janjian dengan salah seorang pria yang baru dikenalnya. Lagi duduk nih di dekat pohon. Oh nggak lihat ya? Aku pakai baju coklat ya. Oh
Tak berselang lama, Hasan, udah lihat, pria udah yang lihat, ditunggu udah Sumiati pun datang. Mereka pun asik mengobrol. Kamu udah lama jualan kayak gini? Udah sih, udah setengah tahun. Lama juga ya. Iya. Terus ini kalau jualan dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya sih kalau Tak sungkan bagi Sumiati membuatkan kopi untuk temannya itu. Ngomong di sini kok sepi ya? Iya, soalnya di sini lokasinya di belakang alun-alun. Kalau misalkan mau rame paling di depan. Karena suasana yang terlihat sepi, Hasan kemudian mengajak Sumiati untuk pindah ke depan alun-alun. Hasan berjanji akan membantu Sumiati berjualan kopi. Ayo kita ke depan aja. Kalau misalkan mau di tempat rame. Ya udah ayo. Lah, ini kopinya. Mereka pun beranjak dari tempat itu, menyusuri tepi jalan raya menuju ke depan alun-alun. Sedang asik-asik ngobrol dengan teman saya, tiba-tiba ada motor menabrak saya sampai saya terpental ke aspal. Iya, amin. Makasih juga udah ditemenin. Naas, tiba-tiba saja sebuah sepeda motor yang sedang berjalan tepat berada di belakang Sumiati dan Hasan mendadak oleng. Iya ya, amin. Pengendara motor itu kemudian menabrak belakang kaki kiri Sumiati. Kerasnya benturan membuat Sumiati terpental. Hei, jangan lari lu! Woi, berhenti lu! Jangan lari, hei! Yati! Yati! Kepala Sumiati membentur jalanan. Yati! Yati! Bangun, Yati! Tolong! Yati! Tolong! Tolong! Yati! Yati, bangun! Sumiati pun pingsan. Tolong! Yati! Tolong! Yati! Tolong, Hasan tolong, Mas. panik melihat Yati, keadaan Mas, itu. Yati. Namun pengendara sepeda motor bukannya bertanggung jawab, justru malah kabur meninggalkannya. Bawa ke rumah sakit. Sampai kepala saya terbentur ke aspal. Saya badan pada sakit, ini pipi kecium ke aspal. Dan di situ saya tidak sadarkan diri. Setelah saya sadar, sudah ada di IGD. Hasan menemani Sumiati di ruang perawatan rumah sakit. Sumiati masih belum sadarkan diri. Niat jahat Hasan muncul ketika melihat tas milik Sumiati yang tergeletak. Hasan kemudian membuka tas milik Sumiati. Melihat ada handphone dan uang, Hasan pun membawa tas itu. Tak berselang lama, Sumiati mulai tersadar dari pingsannya. Sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin itulah nasib yang dialami oleh Sumiati. Ia bangun dan memanggil Hasan, namun Hasan tidak ada di ruangan itu. Sumiati kaget melihat tas miliknya hilang. Sumiati hanya bisa menangis dan bingung bagaimana harus membayar biaya pengobatan rumah sakit. Tapi saya di rumah sakit takut karena saya nggak ada biaya, nggak ada keluarga. Jadi saya sebatang kara. Ibu kenapa bangun? Iya, saya mau pulang aja. Kenapa, kan ibu masih dalam perawatan? Soalnya barang-barang saya hilang. Gak apa-apa, saya mau pulang aja. Astagfirullahaladzim, hilang di mana ibu? Kok bisa? Barang-barang saya hilang, Pak. Saya bingung siapa yang mau bayar. Ya Allah, ya udah. Yang penting ibu pikirin kesehatan ibu dulu ya. Sekarang ibu istirahat aja. Untunglah seorang dokter datang dan menenangkannya. Diobatin sampai saya sembuh, kaki saya alhamdulillah ada orang yang mau masih peduli sama saya. Akhirnya dokter menggratisan pengobatan saya, alhamdulillah. Sobat penyintas, berhati-hatilah jika berada di jalan raya yang ramai lalu lintasnya. Dan bila ingin menyeberang jalan, gunakanlah jembatan penyeberangan orang yang telah disediakan. Amankan diri dari tindakan kecelakaan tabrak lari yang marak terjadi.